mengenai cuannya bagaimana? Boleh banyak-banyak enggak? Tergantung Bu bisnis apa. Kalau bisnis sembako kan enggak boleh banyak. Bisnis itu kan harus mendapatkan profit toh. Tetapi Paulus pun juga kan berbisnis juga, Pak. Berusaha juga untuk membiayai pemberitaan Injil. Nah, dia mengambil profit juga pasti, Pak, dari pengerjaan kemah ini untuk membiayai penginjilan dia begitu. Kan ada profit pasti, nggak mungkin enggak gitu. Kalau enggak, ngapain kerja gitu istilahnya. Tapi kan kita perlu juga untuk pembiayaan pemberitaan Injil. Gimana tuh menyeimbangkan profit dengan kita nggak boleh ambil laba banyak-banyak. Nah itu tuh, itu Pak maksud saya. Hal-hal praktis Terima maksud kasih saya. Pak. Itu Iya. saja. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan yang bagus. Apakah kita enggak boleh bisnis atau berdagang? Sebenarnya kan saya dari awal tidak melarang ya. Ini sesuatu yang berbeda yang kita bicarakan mengenai bisnis kerajaan Allah itu bisnisnya kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil. Nah, kalau kita bisnis boleh nggak? Ya boleh, sama seperti kita jadi karyawan boleh, jadi pegawai boleh. Nggak perlu saudara jadi full timer, nggak perlu menurut saya. Ya bekerjalah. Malah saya mendorong hamba-hamba Tuhan yang keluar dari STT itu, saya bilang kamu jangan full timer. Maksudnya full timer nggak kerja gitu loh maksud saya. Harus kamu kerja. Ayo bisnis apa, dagang apa, ya atau jadi guru atau apa. Harus bekerja malah. Karena dengan bekerja itu kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Kan kalau full timer kan di gereja aja ya, ngeliatin salib aja yang enggak bergaul-bergaul sudah. Nah, tapi kalau saudara berbisnis, sudah bisa kenal dengan banyak orang, dengan siapa saja, dan sudah lebih mudah masuknya kemana-mana. Nah, tetapi eh, mengenai cuannya bagaimana? Boleh banyak-banyak enggak? Tergantung Bu bisnis apa. Kalau bisnis sembako kan enggak boleh banyak. Bukan enggak boleh banyak sih, tapi karena sembako itu kan jualan di tempat lain kan harganya memang sudah terpatok ya. Ada harga pokoknya, ada harga yang enggak boleh dilanggar ya. Enggak mungkin kita cuan banyak-banyak sampai 30%. Saya sendiri pernah punya toko, misalnya beras, ya saya hanya bisa ambil untung cuma 1.000 itu 1 kilo itu. Rp500 sampai 1.000 paling banyak itu sudah 1.000. Nanti kalau 5 kilo bisa 3.000 gitu ya. Jadi makin banyak kilonya bisa makin banyak, 50 kilo atau 25 kilo juga bisa 5.000. Tetapi intinya tiap-tiap barang juga berbeda. Bisnis jasa, Ibu bisa 95% malah dapat untungnya. Misalnya pijat refleksi, kan cuma butuh minyak angin ya. Nah itu 95% untungnya bisa dapat banyak, ya, hampir 100%. Jadi beda-beda untungnya dan itu tidak apa-apa mengambil untung dalam konteks yang wajar. Orang percaya tidak apa-apa ya berbisnis. Nah, kemudian tadi ada yang menarik dari Ibu Ingrid, kan butuh biaya ya dalam memberitakan Injil. Memang saudara butuh biaya. Tapi saya ingat di Lukas 10 dan Matius 10, Al-Masih pernah mengutus murid-muridnya dan melarang mereka untuk membawa pundi-pundi. Nah ini keren ini menurut saya. Jadi maksudnya apa? Apakah kita tidak boleh bisnis? Bukan, bukan itu. Saya baru mengerti ketika saya mengalami sendiri. Dalam hidup saya ini saya pernah mengalami 3 fase dalam hidup saya mengenai pekerjaan atau bisnis. Yang pertama, saudara, ketika saya full time di gereja dan saya hanya mendapatkan PK yang kecil ya, karena ya tidak cukup untuk kehidupan saya sehari-hari. Nah, akhirnya saya berpikir untuk berbisnis. Tapi saya berpikir seperti ini, saya mau melalui bisnis ini akan membiayai pelayanan saya. Saya kelihatan rohani ya, bagus ya kelihatannya.
Tapi ternyata saya salah. Ini bukan untuk personal saya, tetapi sebenarnya ini sama dengan yang dilakukan Abraham. Abraham menerima janji seperti pasir di laut dan bintang di langit, seperti itulah keturunanmu. Tapi kok Sarah mandul? Maka atas saran Sarah, dia harus menikah dengan hambanya, yaitu Hagar. Ya, Abraham kan seneng aja ya. Dan posisi Abraham waktu itu adalah dia sedang membantu Tuhan. Persis seperti yang saya lakukan. Saya mau membantu Tuhan membiayai pekerjaan. Apa yang saya maksud? Saya sedang menghina Tuhan yang saya layani. Pekerjaan Allah itu jangan coba bantu membiayai. Jangan, saudara. Apa yang terjadi dalam fase pertama hidup saya? Saya dihajar sebagai seorang bapak kepada anak. Saya dihajar Tuhan. Gulung tikar, saudara. Hancur 2 kali saya berbisnis. Hancur dan memalukan hidup saya. Tapi di sini saya belajar sesuatu yang penting. Saya tidak mau lagi membantu Tuhan. Saya mau mengerjakan pekerjaan yang dituntun oleh Tuhan. Kerjakan ini saya lakukan. Seperti bisnis kerajaan Allah tadi. Caranya bagaimana? Ya, salah satunya yang tadi disampaikan di awal, saya bersama teman-teman membangun Pondok Cerdas Indonesia, cabang Jayapura. Saya membangun di Jayapura untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah dan tidak mampu untuk sekolah. Anak-anak pegunungan Papua. Dan gratis, berasrama lagi, dikasih makan 3 kali sehari dan 2 kali snack dalam sehari. Duitnya dari mana? Waktu awal berdiri, saya nggak mikir duit. Tuhan, ini kerjaanmu. Dan saya tidak mau membantu Tuhan. Saya tahu Tuhan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Dan saya mengalami Tuhan buka semua yang tidak pernah saya buka. Dan itulah pekerjaan Allah. Jadi kita boleh bekerja, tapi jangan dengan motivasi. Saya mau membantu Tuhan. Sama seperti ini. Kita ini membuka bisnis baru. Lalu kita minta didoakan oleh gembala atau hamba Tuhan. Kenapa minta didoakan? Supaya sukses kan bisnisnya. Lalu kita bisikin gembalanya. Kalau sukses Pak, saya akan nyumbang pembangunan gedung gereja. Atau membantu pelayanan. Stop, saudara. Lakukan itu. Saudara kerja dengan rajin, kerja dengan benar, pengelolaan duit bagus, promonya bagus, pasti sukses, saudara. Tidak perlu didoakan. Kenapa? Karena orang dunia pun bisa sukses tanpa mereka percaya kepada Yesus. Artinya begini, saudara, bisnis kita ini kalau kita kerjakan dengan norma-norma yang berlaku di dunia bisnis, kita bisa jaya, kita bisa sukses.